Salam sejahtera untuk kita semua. Satu kata mujara pembawa kebahagiaan. Apakah itu? Seorang yang bernama Eunice Sanborn lahir di Louisiana, Amerika Serikat 20 Juli 1896. Siapakah dia? Ia adalah salah seorang yang tertua yang pernah hidup di dunia. Ia meninggal di usianya yang mencapai 114 tahun pada tahun 2010. Ada hal yang menarik yang pernah diucapkannya. Ia mengatakan bahwa ia menyukai semua hal tentang kehidupannya. Ia tidak pernah mengeluh dalam menjalani kehidupannya itu. Tidak ada untungnya orang yang banyak mengeluh dalam menjalani kehidupannya. Tentunya banyak hal yang mengganggu akan kehidupannya, tetapi ia memutuskan untuk tidak berfokus pada hal-hal yang negatif, sehingga ia dapat menjalani kehidupannya dengan tentram. Satu kata ajaib yang mengakibatkan sehingga Eunice Sanborn menikmati akan kehidupannya ialah bersyukur. Ia mengatakan seperti ini, untuk apa mengeluh? Banyak mengeluh mengeluarkan banyak energi negatif dari kehidupan ini. Inilah rahasianya sehingga saya dapat hidup sampai 114 tahun. 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit diaplikasikan. Bersyukur adalah sebuah komponen yang penting dari kebahagiaan dan bermanfaat untuk kesehatan psikologis manusia. Merasa puas akan dialami oleh seorang yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif. Mereka yang melihat masa lalu dengan menerima dan mensyukuri pembelajaran hidup dan memandang ke masa depan dengan penuh harapan akan menciptakan kebahagiaan di dalam hidup. Memiliki segalanya, rumah mewah, harta berlimpah, kendaraan di mana-mana, tidak menjamin seseorang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Betul atau tidak? Karena bagi sebagian orang tidak peduli apapun yang mereka miliki, mereka tidak akan pernah merasa cukup. Sebaliknya, yang memiliki hanya sedikit, justru mereka merasa puas. Apakah yang membedakannya? Ialah rasa syukur yang dimiliki. Apa saja manfaat apabila kita membiasakan diri hidup bersyukur? Yang pertama, menjadikan hatimu tenang dan damai. Yang kedua, menjauhkan dari penyakit hati seperti dengki, sombong, dendam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terhindar dari resiko penyakit fisik. American Journal of Cardiology tahun 1995 mengatakan, seorang yang memiliki emosi dan pikiran positif, maka organ tubuhnya berfungsi lebih baik. Mampu memperbaiki kualitas tidur, mampu meningkatkan iman kita kepada Tuhan, dan masih banyak lagi manfaatnya. Mengapa kita tidak mau belajar untuk bersyukur? Penyesuaian diri dalam setiap keadaan tanpa melanggar prinsip dan bersyukur dalam menerima segala keadaan hidup adalah proses yang harus dipelajari seiring berjalannya waktu, dan ini membutuhkan latihan. Hari ini, ayo bersama-sama berkomitmen untuk belajar melihat kehidupan dari sisi yang positif dan melatih diri kita untuk terus bersyukur dalam segala keadaan. Mau berbahagia di tengah-tengah kepenatan hidup ini? Mari bersyukur. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bagaimana kami berbahagia di dunia dengan cara kami bersyukur dalam segala keadaan. Mampukan kami Tuhan untuk melatih akan diri kami, melatih akan pikiran kami untuk terus melihat dari sudut pandang yang positif di dalam hidup ini, sehingga kami dapat selalu bersyukur dan menikmati akan kebahagiaan di tengah-tengah ketidakpastian hidup di dunia yang penuh dosa ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.